Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Anissa Dewi dari Program Studi Pendidikan Kimia Institut Pendidikan Tapanuli Selatan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang gas ideal pada mata kuliah Kimia Fisika. Dan pada Kimia Fisika tentang gas ideal pada kali ini kita akan membahas tentang materi-materi yang ada pada peta konsep berikut ini. Sebelum kita masuk tentang pembahasan gas ideal, di sini kita akan membahas apa sih kimia fisika itu. Kimia fisika adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari aspek fisika dari materi dan energi serta mekanisme perubahannya. Pada umumnya, dalam perguruan tinggi membagi kimia fisika menjadi beberapa bidang, yaitu termodinamika, kinetika, dan kuantum. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gas ideal. Sebelum itu, pengertian gas. Gas adalah suatu yang memiliki molekul yang dipantulkan satu sama lain dalam wadahnya dan di mana gaya antar molekul yang bekerja antara molekul tidak bersentuhan satu sama lain atau diabaikan. Jenis gas. Pertama, gas nyata. Gas nyata tidak memenuhi hukum gas sempurna kecuali jika P menghasilkan 0. Penyimpangan dari hukum tersebut terutama pada tekanan tinggi dan suhu rendah. Khususnya jika gas berada dalam keadaan tepat akan berkondensasi menjadi cairan. Penyimpangan ini disebabkan oleh adanya interaksi antar molekul yang berupa gaya tolak antar molekul yang membantu ekspansi dan gaya tarik yang membantu kompresi. Yang kedua adalah gas ideal. Gas ideal didefinisikan sebagai salah satu di mana semua tumbukan antara atom atau molekul bersifat elastis sempurna, dan di mana tidak ada kekuatan menarik antar molekul. Gas ideal merupakan gas yang memenuhi asumsi-asumsi berikut ini. Pertama, suatu gas terdiri atas molekul-molekul. Setiap molekul identik, sehingga tidak dapat dibedakan dengan molekul lainnya. Kedua, molekul-molekul gas ideal bergerak secara acak ke segala arah. Ketiga, molekul-molekul gas ideal tersebar merata di seluruh bagian. Keempat, jarak antara molekul gas jauh lebih besar daripada ukuran molekulnya. Kelima, tidak ada gaya interaksi antar molekul kecuali jika antara molekul saling bertumbukan atau terjadi tumbukan antara molekul dengan dinding. Keenam, semua tumbukan yang terjadi, baik antar molekul maupun antar molekul dengan dinding merupakan tumbukan lenting sempurna dan terjadi pada waktu yang sangat singkat, atau molekul dapat dipandang seperti bola keras yang licin. Setelah itu, kita dapat membedakan sifat gas ideal dan gas nyata. Yang pertama, perbedaannya adalah gas ideal tidak memiliki gaya antar molekul dan molekul gas dianggap sebagai partikel titik. Sebaliknya, molekul gas nyata memiliki ukuran dan volume. Selanjutnya, mereka memiliki gaya antar molekul. Perbedaan yang kedua adalah gas ideal tidak dapat ditemukan dalam kenyataan, tapi gas berperilaku dengan cara ini pada suhu dan tekanan tertentu. Perbedaan yang ketiga, gas cenderung berperilaku sebagai gas nyata dalam tekanan tinggi dan suhu rendah. Gas nyata berperilaku gas sebagai ideal pada tekanan rendah dan suhu tinggi. Perbedaan yang keempat, gas ideal dapat berhubungan dengan persamaan PV sama dengan nRT sama dengan NK dan T. Sedangkan gas nyata tidak bisa. Untuk menentukan gas nyata, ada persamaan jauh lebih rumit. Kemudian, persamaan antara gas ideal dan gas nyata. Salah satunya adalah persamaan van der Waals. Gaya tarik antar molekul diperhitungkan dengan memandang bahwa gaya tarik ini menyebabkan molekul berperilaku sebagai bola kecil tetapi dapat saling terjadi penetrasi. Volume molekul yang tidak nol menunjukkan secara tidak langsung bahwa molekul tidak bergerak dalam volume V, tetapi terbatas pada volume yang lebih kecil, V sama dengan NB, di mana NB kira-kira adalah volume total yang ditempati oleh molekul sendiri. Kemudian teori kinetik gas. Menurut teori kinetika gas, suhu, tekanan, lintasan bebas rata-rata dan
viskositas gas merupakan perwujudan dari gerak molekul gas. Suhu adalah ukuran energi kinetika molekul. Tekanan berasal dari gaya molekul yang menabrak dinding bejana. Viskositas mewakili perpindahan momentum oleh gerak molekul, dan difusi adalah perpindahan massa molekul. Teori kinetika gas ini didasarkan pada tiga asumsi dasar. Pertama, gas mengandung sejumlah besar molekul yang masanya m dan diameternya d yang bergerak acak tanpa henti. Kedua, ukuran molekul sangat kecil dibandingkan dengan jarak antar molekul. Ketiga, molekul merupakan bola pejal yang bergerak dalam garis lurus, tidak berinteraksi satu sama lain, kecuali bahwa molekul bertabrakan secara elastis ketika jarak antar pusanya sama dengan d. Kemudian viskositas gas. Viskositas gas biasa didefinisikan sebagai ukuran kemudahan fluida untuk mengalir dan dapat diperkirakan dengan menggunakan teori kinetika gas. Pada persamaan perpindahan momentum itu ini. Ini adalah persamaan perpindahan momentum sebelah kanan. Kemudian difusitas momentum dinyatakan viskositas N dibagi dengan densitas P. Besaran ini dalam mekanika fluida sering disebut sebagai viskositas kinematika yang dilambangkan dengan V kecil. Maka persamaan viskositas kinematika adalah sebagai berikut. Kecepatan molekul. Kecepatan molekul ini dikenal sebagai distribusi Maxwell-Boltzmann dari kecepatan molekul yang dapat diturunkan tanpa menganggap arah geraknya. Probabilitas bahwa molekul memiliki komponen kecepatan dalam rentang Vx sampai Vx tambah dfx, Vy sampai Vy tambah dVy, dan V2 sampai V2 tambah dV2 adalah kerapatan yang diarsir mewakili probabilitas memiliki setiap kecepatan. Untuk distribusi kecepatan molekul, probabilitas total memiliki nilai dalam kulit yang tebalnya dV dan jari-jarinya adalah V yang dihitung. Probabilitas itu sendiri V kali V, F kali V, di mana molekul memiliki kecepatan dalam rentang V tambah dF adalah jumlah probabilitas di mana molekul terletak dalam sembarang elemen volume dVx, dVy, dV2 dalam kulit bola berjari-jari V. Yang merupakan distribusi kecepatan Maxwell adalah di dalam kotak biru tersebut. Frekuensi tabrakan. Frekuensi tabrakan Z adalah jumlah tabrakan rata-rata persatuan waktu yang dilakukan oleh satu molekul. Untuk tabrakan antara tipe molekul yang berbeda, kecepatan relatif rata-rata adalah V sama dengan akar 8kB T sama dengan Rho kali Pi. Di mana Pi adalah massa tereduksi. Massa tereduksi terjadi ketika gerak relatif molekul diperhitungkan. Untuk molekul yang identik, V sama dengan setengah M. Sehingga dengan demikian frekuensi tabrakan adalah Z sama dengan akar 2VD2 Vn sama dengan akar 2VD2 Vf sama dengan KBT. Frekuensi tabrakan Z memberikan jumlah tabrakan yang dialami oleh satu molekul tunggal. Frekuensi tabrakan total, laju tabrakan antara semua molekul dalam gas, dapat diperoleh dengan mengalikan Z dengan setengah N atau faktor setengah 1. Dengan demikian, densitas tabrakan Z, jumlah total tabrakan persatuan waktu persatuan volume adalah Z AA sama dengan setengah Zn sama dengan VD2 Vn2 sama per akar 2. Sebelum kita membahas teori tumbukan, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari teori tumbukan. Teori tumbukan diusulkan oleh Max Strauss pada tahun 1916. Teori ini menyatakan bahwa ketika partikel reaktan bertumbukan satu sama lain, hanya beberapa persen tumbukan saja yang menyebabkan perubahan kimia yang dikenal sebagai tumbukan yang berhasil. Tumbukan yang berhasil mempunyai cukup energi yang dikenal sebagai energi aktivasi. Pada saat itu, berlangsung pemutusan ikatan sekaligus pembentukan ikatan baru. Proses tersebut menghasilkan produksi reaksi.
Meningkatkan konsentrasi reaktan atau menaikkan suhu berakibat meningkatnya tumbukan, sehingga berakibat juga pada naiknya jumlah tumbukan yang berhasil, yang akhirnya meningkatkan laju reaksi. Besar frekuensi tumbukan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain konsentrasi, suhu, serta luas permukaan bidang sentuh. Penjelasan dari teori tumbukan, semakin besar konsentrasi suatu larutan, semakin banyak pula molekul yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, semakin sering terjadi tumbukan di antara molekul-molekul tersebut. Hal itu berarti hanya sebagian dari tumbukan molekul yang menghasilkan reaksi. Keadaan itu didasarkan pada dua faktor, yaitu hanya molekul-molekul yang lebih energik yang akan menghasilkan reaksi sebagai hasil tumbukan. Kemungkinan suatu tumbukan tertentu untuk menghasilkan reaksi kimia tergantung dari orientasi molekul yang bertumbuh. Energi pengaktifan. Energi minimum yang harus dimiliki molekul untuk dapat bereaksi disebut energi pengaktifan. Berdasarkan teori kinetik gas, molekul-molekul gas dalam satu wadah tidak mempunyai energi kinetik yang sama, tetapi bervariasi seperti ditampilkan pada gambar yang di bawah ini. Gambar energi kinetik ini. Pada suhu yang lebih tinggi atau T2, fraksi molekul yang mencapai energi pengaktifan sebesar X2, distribusi energi melebar. Energi kinetik molekul rata-rata meningkat dengan kenaikan suhu sehingga lebih banyak molekul yang memiliki energi lebih besar dari energi pengaktifannya. Akibatnya, reaksi makin sering terjadi dan laju reaksi juga semakin meningkat. Laju reaksi kimia tergantung pada hasil kali frekuensi tumbukan dengan fraksi molekul yang memiliki energi sama atau melebihi energi pengaktifan. Karena fraksi molekul yang teraktifkan biasanya sangat kecil, maka laju reaksi jauh lebih kecil daripada frekuensi tumbukannya sendiri. Semakin tinggi nilai energi pengaktifan, maka semakin kecil fraksi molekul yang teraktifkan dan semakin lambat reaksi yang berlangsung. Perhatikan contoh sebagai berikut. A2 adalah gas, B2 adalah gas, menghasilkan 2AB gas. Menurut pengertian teori tumbukan, selama tumbukan antara molekul A2 dan B2 dianggap ikatan AA dan BB putus dan terbentuk ikatan AB. Pada gambar 2, ditunjukkan bahwa anggapan itu tidak selamanya berlaku untuk setiap tumbukan. Di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis tumbukan. Pertama, tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna ini terjadi antara dua benda jika gaya yang bekerja pada kedua benda merupakan gaya konservatif sehingga energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Di sini ada hukum kekekalan momentum. M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M2 tambah M2 sama dengan V aksen. Pada tumbukan tidak lenting, sama sekali tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, sehingga ada energi yang hilang setelah tumbukan. Yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian. Kebanyakan benda-benda yang ada di alam mengalami tumbukan lenting sebagian, di mana energi kinetik berkurang selama tumbukan. Oleh karena itu, hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku. Besarnya kecepatan relatif juga berkurang dengan suatu faktor tertentu yang disebut dengan koefisien restitusi. Bila koefisien restitusi dinyatakan dengan huruf E, maka derajat berkurangnya kecepatan relatif benda setelah tumbukan dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan V aksen 2 sama kurang V aksen 1 per V2 kurang V1. Nilai restitusi berkisar antara 0 dan 1. Untuk tumbukan lenting sempurna, nilai E sama dengan 1. Untuk tumbukan tidak lenting, nilai E sama dengan 0. Sedangkan untuk tumbukan lenting sebagian mempunyai nilai E antara 0 dan 1. Misalnya, sebuah bola tenis dilepas dari ketinggian H1 di atas lantai. Setelah menumbuk lantai, bola akan terpental sehingga H2 atau nilai H2 selalu lebih kecil dari H1. Kecepatan bola sesaat sebelum tumbukan adalah V1 dan sesaat setelah tumbukan adalah V1. Berdasarkan persamaan gerak jatuh bebas, besar kecepatan bola memenuhi persamaan V sama dengan akar 2 GH. Untuk kecepatan lantai sebelum dan sesudah tumbukan sama dengan 0. Jika arah ke benda diberi harga negatif, maka akan diperoleh persamaan V1 sama dengan akar 2 GH1. Yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali.
Pada tumbukan jenis ini, kecepatan benda-benda sesudah tumbukan sama besar. Misalnya, tumbukan antara peluru dengan sebuah target di mana setelah tumbukan peluru mengeram dalam target. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Ini adalah gambar sebelum tumbukan. V1 dan V2 tidak terjadi tumbukan. Gambar yang kedua menunjukkan bahwa sudah terjadi tumbukan, dan setelah terjadi tumbukan, M1 sama dengan M2 menghasilkan V1. Kemudian penerapan sifat tumbukan tidak lenting. M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 tambah M2 V aksen. M1 kali V1 tambah 0 sama dengan M1 tambah M2 kali V aksen. Hukum kekekalan energi mekanik, jika persamaan pertama disubstitusikan ke dalam persamaan kedua, maka diketahui kecepatan peluru sebelum bersarang dalam balok. Gas alam cair. 1. Pengertian LNG dan keunggulannya. Gas alam cair, liquid natural gas atau LNG, merupakan gas alam yang telah diproses untuk menghilangkan impuritas atau zat pengotor dan hidrokarbon fraksi berat yang kemudian dikondensasikan menjadi cairan pada tekanan atmosfer dengan didinginkannya sekitar kurang 160 derajat Celcius. Proses pendinginan ini digunakan untuk mengkondensasi gas alam. Proses pendinginan ini biasanya disertai dengan proses menghilangkan air, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan bahan unsur pengotor lainnya. Keunggulan liquefied natural gas dibandingkan bahan bakar lain itu, hasil pembakarannya memiliki tingkat polusi yang rendah. Efisiensi pembakarannya cukup tinggi sehingga mudah dikontrol. Sifat-sifat tentang liquefied natural gas. Pertama, LNG adalah bahan bakar cair yang bening yang akan mendidih pada suhu kurang 160 derajat Celcius. Oleh karena itu, penyimpanannya harus lebih rendah pada suhu didihnya tersebut. Kedua, LNG lebih ringan daripada air. Jika LNG bercampur dengan air, maka LNG dengan cepat mengapung dan berada di atas permukaan. Ketiga, uap dari liquefied natural gas lebih berat dari udara. Ketika liquefied natural gas mendidih dan menguap, maka uapnya tidak akan terbang ke atas, melainkan melayang di atas permukaan tanah. Keempat, uap dari liquefied natural gas berwarna putih dan bisa terlihat, berbeda dengan bentuk cair yang bening. 5. Ketika liquefied natural gas dicampur dengan air, akan terjadi ledakan kecil yang tidak menimbulkan api. Keenam, liquefied natural gas tidak dapat terbakar, hanya dalam bentuk uap liquefied natural gas yang dapat terbakar. Ketika material bisa terkena liquefied natural gas, maka material tersebut menjadi rapuh dan pecah. Maka dari itu, untuk penyimpanannya membutuhkan material khusus yang tahan dengan suhu ekstrim dingin dari liquefied natural gas. Kedelapan, uap liquefied natural gas ini berada di udara hanya bisa terbakar jika konsentrasi uap liquefied natural gas di udara sebanyak 5% sampai 15%. Jadi, jika uap liquefied natural gas di udara terlalu sedikit atau terlalu banyak, maka tidak akan terjadi terbakar. Manfaatnya yaitu di bidang industri adalah sumber panas untuk menghasilkan barang-barang. Yang kedua, jika di kosmetik dapat menjadi bahan bakar untuk memasak dan pemanasannya. Jika di listrik gas alam dapat digunakan menciptakan listrik melalui penggunaan turbin gas dan turbin uap. Yang keempat, transportasi gas dapat digunakan sebagai bahan bakar transportasi. Yang kelima, saat ini teknologi manusia juga telah mampu menggunakan gas alam untuk air conditioner, seperti yang digunakan di Bandara Bangkok. Ya, cukup sekian pembahasan tentang gas ideal kita pada mata kuliah kimia fisika. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.